pasca diperiksa di Polres Kudus, Bupati Pati Sudewo tiba di gedung KPK Jakarta. Sudewo tiba bersama satu orang lainnya di KPK pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan jaket hitam, Sudewo memilih bungkam saat memasuki lobi KPK. Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversial. Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus lain di KPK. Sebelumnya saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Bupati Pati Sudewo menyatakan menghormati proses hukum dan meminta masyarakat Pati untuk tenang dan fokus menangani banjir. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak Jadi, boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Informasi terkini dari KPK, kita ke Eril Wiranata dan juru kamera Bodia Vimala di gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Eril. Eril, apakah pemeriksaan masih berlangsung dan apakah tadi sempat ada pernyataan yang disampaikan Sudewo saat tiba di KPK? Ya, Isan dan saudara, bahwa memang hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK masih berlangsung terkait dengan OTT terhadap dari Bupati Pati, dan selain itu juga tidak hanya dari Bupati Pati saja, melainkan juga ada beberapa orang lainnya, diantaranya adalah mulai dari 2 orang camat, lalu kemudian juga ada 3 orang kepala desa hingga 2 orang calon perangkat desa terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari lalu, yang dimana juga dari Bupati Pati sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya di Polres Kudus, kemudian juga bahwa ada barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK dari operasi tangkap tangan ini, mulai dari uang tunai dalam mata uang rupiah yang ditaksir ini senilaian miliaran rupiah, walaupun masih belum dikatakan secara detail terkait dengan besaran uang tersebut. Kemudian juga dugaan kasus ini terkait dengan tindak pidana korupsi terkait dengan pengisian jabatan yang dilakukan, yang dimana ini dilakukan dengan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah desa, mulai dari jabatan kasih hingga sekdes. Kemudian juga bahwa dari modus ini dilakukan oleh terdapat nominal tertentu yang dipatok oleh bupati untuk setiap jabatan-jabatan yang akan diisi. Dan selain itu juga Bupati dari Pati ini sudah hadir di KPK sejak pagi hari, namun tidak memberikan pernyataan kepada media. Dan berikut merupakan dari pernyataan juru bicara KPK terkait dengan penangkapan OTT pada hari ini. Mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Itu nanti secara lengkap akan kami sampaikan pengisian jabatan ada di wilayah mana saja, untuk berapa desa, untuk berapa jabatan, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Berkaitan dengan penerimaan oleh Bupati, berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Ya, dari 8 orang ini masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh KPK, dan nantinya dari pihak KPK akan melakukan konferensi pers terkait dengan penetapan status hukum, yang dimana memang hingga saat ini kita masih menunggu, yang dimana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam merujuk dari KUHP terbaru, yang dimana ini untuk memberikan status hukum terkait dengan 8 orang yang dilakukan OTT oleh KPK. Isan. Eril Wiranata dan juru kamera Bodia Vimala langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.